Qatadah bin An-Nu'man bin Yazid bin Amir, seorang pemimpin dan pejuang yang dijuluki Abu Amir Al-Ansori Az-Zufri Al-Badri. Ia termasuk sahabat terkemuka dan saudara seibu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sebelumnya, Qatadah radhiyallahu anhu berupaya mencari fajar yang menyinari alam dengan cahaya tauhid dan keimanan saat bumi dipenuhi dengan kegelapan syirik dan syarat dengan kezaliman serta permusuhan. Qatadah punya keyakinan dalam dirinya bahwa alam semesta ini pasti memiliki Rabb yang maha besar. Ia tahu bahwasannya kegelapan malam tidak akan berlangsung lama, dan saat paling gelap dari malam adalah awal terbitnya fajar, tanda untuk menyongsong hari baru. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menerbitkan cahaya fajar di muka bumi untuk menerangi hati manusia dengan cahaya tauhid dan iman. Manakala Qatadah mendengar kabar diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia langsung berangkat saat itu juga, yaitu tepat di saat hatinya dibukakan dan dilapangkan untuk menerima agama yang agung atas kehendak Allah, dan langsung menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat keimanan telah memenuhi relung hatinya, Qatadah mewakafkan hidupnya untuk Allah, membela agamanya semata. Qatadah mengikuti berbagai peperangan bersama Nabi dalam rangka membela dan mempertahankan wilayah Islam, serta demi memproklamirkan kepada dunia bahwa sesungguhnya para sahabat Nabi itu orang-orang yang dikenal berjiwa kepahlawanan serta penuh pengorbanan jiwa juga hartanya. Pada Perang Badar, Qatadah berperang dengan penuh tekad guna meraih syahid di jalan Allah. Akan tetapi, pada perang itu Allah tidak mentakdirkannya untuk memperoleh mati syahid. Meski demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak memuliakannya dan membalas jasanya dengan kemuliaan yang lain, yaitu pada saat biji matanya keluar dan bergeser ke atas pipinya. Lalu Nabi mengembalikannya ke tempat semula atas izin Sang Maha Pencipta. Dari Hashim bin Umair bin Qatadah, dari ayahnya, dari kakeknya, Qatadah bin An-Nu'man, disebutkan bahwa dia terkena anak panah pada Perang Badar sehingga biji matanya keluar dan menggelantung di atas pipinya. Melihat kejadian itu, orang-orang ingin memotong urat mata tersebut, namun sebagian mereka ragu. Lantas seseorang menemui Rasulullah dan melaporkan hal itu. Rasulullah pun mendekatkan diri kepada Qatadah. Lalu beliau mengangkat biji mata itu serta meletakkannya di tempat semula. Setelah itu, beliau mengusapkannya dengan telapak tangan beliau seraya berdoa, "Ya Allah, sandangkanlah padanya pakaian keindahan." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikannya ke tempat semula dengan tangan beliau. Setelah dikembalikan, mata yang keluar itu menjadi mata yang lebih baik dan lebih tajam daripada sebelah mata lainnya. Qatadah mengikuti semua peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dialah yang membawa panji Bani Zufar dalam peristiwa penaklukan kota Makkah. Qatadah selalu menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi mendapatkan petunjuk, ilmu, dan meneladani akhlak beliau yang mulia hingga beliau wafat. Peristiwa wafatnya Nabi ialah peristiwa yang amat menyedihkan hati Qatadah, kesedihan yang hampir-hampir menghancurkan hatinya. Setelah Nabi wafat, Qatadah tetap berjuang mengorbankan jiwa dan hartanya demi membela agama Allah pada masa kekhalifahan Abu Bakar juga Umar. Kedua khalifah tersebut sangat memaklumi kedudukannya yang mulia. Ketika Umar bin Al-Khattab berangkat ke Syam, Qatadah berada di barisan terdepan sebagai pengawal, juga termasuk pemanah yang diperhitungkan. Qatadah hidup hingga mencapai usia 65 tahun, wafat di tahun 23 Hijriah di Madinah,
pada hari kematiannya, Umar sendiri yang turun ke dalam liang kuburnya. Keharuman perjalanan hidup yang dipenuhi oleh keimanan dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat nama pelakunya menjadi abadi dan selalu dikenang di hati orang-orang yang beriman. Anak laki-laki Qatadah radhiyallahu anhu menemui Umar bin Abdul Aziz. Lalu Umar bertanya padanya, "Siapakah engkau, wahai anak muda?" Lalu dia menjawab, "Akulah anak pemilik mata menggelantung di pipinya." Lalu ia dikembalikan oleh sang Rasul sebaik-baiknya, kembali ke tempat semula lebih baik dari sebelumnya. Betapa indahnya dan betapa suci tangan pemindahnya. Lalu Umar bin Abdul Aziz membalasnya dengan mengatakan, "Itulah kemuliaan yang tak seperti dua bejana susu yang jika dicampur air berubah jadi kencing." Semoga Allah meridhoi Qatadah bin An-Nu'man dan seluruh sahabat. Wallahu a'lam bishawab.